Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Semoga dapat dipahami apa yang saya berikan penjelasannya. Dan untuk itu perlu diketahui hari ini pelajarannya adalah melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kan majas kemarin itu isti'aroh dan macam-macamnya. Lanjutannya adalah majas mursal dan pengertiannya. Jadi majas mursal itu lanjutan kemarin. Nah, majas mursal itu apa dan bagaimana pola-pola hubungan yang ada di majas mursal itu akan saya jelaskan. Untuk di kitab ada di halaman 48. Kitab yang saya berikan dulu ada di halaman 48. Nah, di situ ada majas mursal. Majas mursal pengertiannya. Nah, ini pengertiannya, tapi di bawahnya ini contoh-contoh. Ini contoh semuanya. 1, 2 sampai seterusnya ini contoh. Kemudian pengertiannya ada di mana? Pengertiannya ada di halaman 50. Nah, ada di halaman 50 kitab kamu. Nah, ini majas mursal adalah, terus kemudian pengertiannya ini yang nomor 2 ini pola hubungan atau hubungan, beberapa hubungan yang ada di majas mursal. Ini kenapa saya terangkan di sini, tujuannya adalah untuk menjawab soal. Nah, sebelumnya saya beritahukan soal yang akan kamu jawab nanti adalah di halaman 60. Di halaman 60. Nomor 10. Nomor 10. Halaman 60 nomor 10, jelaskan tiap-tiap majas mursal berikut. Jadi suruh menjelaskan maksudnya yang mana kata yang mengandung majas mursal. Kemudian pertanyaan berikutnya, dan jelaskan pola hubungannya. Jadi ada 2 yang perlu dijawab. Pertama jelaskan, kedua pola hubungannya juga kamu jelaskan. Nah, ini. Nah, untuk menjawab soal halaman 60 nomor 10 ini perlu kamu ketahui apa sih majas mursal, kemudian pola-pola hubungannya yang ada di majas mursal itu apa saja. Itu yang ingin saya jelaskan. Sudah, itu tujuan saya untuk menjelaskan hari ini. Nah, kembali ke pengertian majas mursal. Tolong dipahami ya. Majas mursal adalah kata yang digunakan bukan pada makna yang terucap atau tertulis atau tersurat, tetapi makna yang tersirat. Nah, maksudnya ada kata ya, satu kata begitu, dia tidak digunakan pada makna yang ada di tulisan itu, tetapi yang dipakai itu makna yang tersirat, berarti makna yang tersembunyi yang dipakai. Contoh, nanti ada contoh-contohnya ya. Nah, di sini saya ambilkan contohnya. Nah, ini dia, ambil 1 ya. Ini yang tadi itu nomor 1, ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim. Di surat apa ini? Al-Baqarah 19. Artinya mereka menjadikan, nah ini, atau mereka menyumbat adanihim, telinganya, dengan asobi'ahum. Asobi'ahum itu jamak kan, dari sob'un.
artinya jari-jari mereka. Jadi semua jari-jarinya itu dipakai menyumbat telinga mereka. Nah, ini menurut arti tulisan yang tersurat, yang tertulis, yaitu semua jari-jarinya. Jadi 5 jari itu, mulai jari yang nomor 1 sampai kelingking itu arti tersurat, tertulisnya begitu. Arti menurut kamus Asobi, jamak dari sobaon. Tapi ternyata yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah makna yang tersirat, makna yang tersembunyi. Apa itu? Nah, ini anak jarinya. Cuma anak jari, bukan semua jari. Padahal tadi kalau diartikan jamak kan jari-jari semua. Jadi 5 jari itu untuk menutup telinganya. Padahal orang biasanya menutup telinga cuma cukup 1 saja, 1 jari, yaitu anak jari. Coba kamu tutup telingamu karena mendengar sesuatu yang keras, cuma 1 jarinya. Ini dia. Jadi ini contoh majas mursal. Jadi ada kata, dia tidak dimaknai seperti yang tertulis, tetapi yang dimaknai, yang dipakai adalah makna yang tersirat, yang tersembunyi, yang maksud sesungguhnya. Ini yang kita pelajari. Majas mursal itu begitu. Nah, macam-macamnya atau model-modelnya, pola-pola hubungannya. Tadi kan di soal suruh menjelaskan pola-pola hubungan. Nah, ini dia. Antara 2 makna tersebut, yaitu makna yang tertulis dan yang tersembunyi tadi, tersurat dan tersirat ya, tidak ada hubungan persamaan atau musyabahah seperti isti'arah yang kemarin itu. Tetapi hubungan kata dan maknanya, kata yang tersirat, kata yang tersurat dan yang tersirat tadi, maknanya berupa ini, A, B, C, D, E. Saya ulangi, kalau isti'arah kemarin kan antara makna pertama dan kedua itu ada kesamaan. Tapi kalau ini majas mursal, antara makna pertama dan kedua tidak ada kesamaan. Itu bedanya majas mursal dengan isti'arah ya. Masih ingat isti'arah kemarin seperti bahrun itu kan artinya laut. Nah, dimaknai dengan luas. Nah, laut dan luas kan ada kesamaan. Tapi kalau ini enggak. Semua jari ternyata yang makna sesungguhnya adalah anak jari. Itu kan beda. Nah, kita akan bahas model-model atau pola hubungannya. Pertama, A, sebab akibat atau sababiyah musababiyah bahasa Arabnya. Nanti ada contohnya, nanti saya buatkan rangkuman dari contoh tadi. Yang B, hubungan sebagian keseluruhan, juz'iyah sama kulliyah bahasa Arabnya. Ini kan berlawanan, sebab akibat berlawanan, sebagian keseluruhan juga berlawanan. Jadi tidak ada kesamaan hubungannya. Yang C adalah tempat dan isi. Tempat itu makhaliyah, kalau isi biasanya khaliyah. Yang D, hubungan masa lalu dan masa yang akan datang. Iktibaru makana, itu yang masa lalu. Iktibaru mayakunu, itu yang masa akan datang. Karena itu kan fi'il madi masa lalu, yakunu fi'il mudhari masa sekarang atau yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah hubungan keadaan atau bahasa Arabnya haliyah. Ini biasanya ada sretnya begitu, keadaan dan tempat. Tempat mahaliyah. Nah, 5 inilah yang akan saya bahas beserta contohnya. Sebab di dalam soal tadi ada contoh, kamu suruh menjelaskan pola hubungan yang mana, yang A, B atau C. Nah, itu harus tahu contoh-contohnya biar bisa menebak, oh ini pola hubungan sebab akibat atau yang tempat isi. Nah, seperti itu. Nah, contoh-contohnya itu ada di halaman sebelumnya. Nah, ini dia.
halaman 48 di sini di pengertian majas mursal tadi ada contohnya ini semuanya. Cuma di sini tidak ditulis mana yang hubungannya sebab akibat, mana yang sebagian keseluruhan, nggak ada. Adanya di pembahasannya ada di halaman 49. Nah ini di pembahasan. Nah di sini diterangkan contoh nomor 1 asabi tadi itu yang saya pakai contoh tadi. Lihat, maknanya adalah jari-jari, yang dimaksud adalah sebagian jari, yaitu anak jari tadi. Nah, apakah ada hubungan keserupaan, musyabahah antara keduanya? Jawabannya tidak. Hubungannya adalah keseluruhan untuk sebagian. Nah ini keseluruhan untuk sebagian. Maksudnya apa? Asabi itu kan artinya tadi jari-jari, banyak 5 jari itu semuanya. Tapi ternyata yang dibutuhkan cuma 1 jari sebagian saja. Nah, kata jari-jari yang tadi keseluruhan itu ternyata untuk menunjukkan sebagian. Nah, sehingga keseluruhan untuk sebagian itulah polanya. Nah, seperti itu ya. Ini sudah satu pola hubungan keseluruhan untuk sebagian. Nah, akan diterangkan lagi di bawahnya. Nah, saya buatkan rangkuman biar lebih mudah. Di sini, saya sudah membuat rangkuman. Ini majas, pengertiannya sudah. Nah ini, adapun pola hubungannya ya, sebagai berikut. Nah, yang sebagian keseluruhan sebagian sudah nanti ya. Yang ini yang sudah. Nah, keseluruhan sama sebagian. Ini nanti tidak saya jelaskan karena sudah tadi asobi ahum ya, jari-jari mereka menyumbat telinganya, surat Al-Baqarah 19. Ini saya lewati, sudah saya terangkan. Sekarang pola hubungan yang lain masih ada 4 atau lebih. Akibat sama sebab. Nah ini ada hubungan akibat sama sebab. Bahasa Arabnya akibat itu sababiyah, sebab musababiyah. Ini ada di halaman 48, contohnya nomor 4. Ya. Nah, saya tulis di sini wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi. Nih, kata-kata atau firman awal Baqarah 221. Dan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Kata ampunan ini menurut kamus maghfirah itu ampunan, kata tertulisnya begitu, tapi ternyata yang dimaksud bukan yang tertulis itu, tapi yang tersirat, yang tersembunyi, yaitu tobat. Nah, kok tahu? Nah, itu biasanya dari tafsir. Kamu klik nanti di Google tafsir surat Al-Baqarah 221 begitu. Nanti kata maghfirah adalah tobat. Nah, yang model contoh seperti ini adalah hubungan akibat dengan sebab. Disebut pola hubungan akibat dan sebab. Pemahamannya bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Nah, nanti kamu harus bisa menjelaskan karena ada soal jelaskan majas mursal di bawah ini. Jelaskan hubungan majas mursal di bawah ini. Nanti ada soal begitu. Nah, penjelasannya seperti ini. Kata maghfirah itu adalah artinya ampunan. Ampunan itu adalah akibat yang muncul karena sebab ada tobat. Nah, jadi ampunan itu akibat dari orang-orang yang melakukan tobat. Ngerti ya? Ini adalah akibat
akibatnya orang yang bertobat itu diampuni. Jadi ampunan itu akibat, tobat itu sebab. Paham ya? Ini pola akibat sebab. Sudah 2. Sekarang yang berikutnya, pola sebagian keseluruhan. Nah, ini kebalikan tadi yang asobi'ahu. Sebagian bahasa Arab juz'iyah kuliah. Itu ada di halaman 48 nomor 2. Nah, contohnya ini surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 2. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, bangunlah malam kecuali sedikit malam. Nah, kata yang perlu dimaknai majas mursal adalah kum. Kum di sini menurut arti kata asli yang tersirat, yang tersurat, yang tertulis adalah kum itu bangunlah. Tapi ternyata makna yang tersembunyi, yang tersirat bukan bangun, tapi bangun untuk melakukan gerakan-gerakan sholat. Nah, penjelasannya bahwa kata bangun berdiri, ya, bangun berdiri itu adalah sebagian dari gerakan sholat. Sholat itu keseluruhan, ya, gerakan berdiri, ya duduk, ya rukuk, ya sujud, itu adalah keseluruhan dari gerakan sholat. Nah, ini dia pola hubungannya. Jadi pola hubungan sebagian berbentuk bangun berdiri itu menunjukkan keseluruhan, yaitu keseluruhan gerakan sholat. Ini dia. Jadi makna yang tertulis tidak sama dengan makna yang tersembunyi. Kemudian berikutnya, pola hubungan yang berikutnya adalah tempat dan isi. Tidak tempat dan isi. Bahasa Arabnya tempat itu mahaliyah. Kalau isi khaliyah. Ya, contohnya ada di halaman 48 nomor 6. Ada di surat Yusuf 82. Was'alil qaryatal lati kunna fiha. Was'al, dan bertanyalah kepada desa yang kita tinggal di dalamnya. Ini ayat Quran. Ini mengandung majas mursal. Pola hubungannya tempat dan isi. Maksudnya, penjelasannya bahwa bertanyalah pada desa. Ini arti aslinya desa, padahal maksudnya adalah warga desa. Nah, desa itu menunjukkan tempat, sedangkan warga desa itu menunjukkan isi tempat penghuninya. Jadi pola hubungannya adalah tempat untuk isi, tempat untuk isi tempat. Nah, ini. Kemudian ada pula lagi hubungan masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa sekarang dan masa yang akan datang. Ini ada di halaman 48 nomor 3. Ada di surat Nuh 27. Pola hubungan masa sekarang dan masa yang akan datang. Bahasa Arabnya masa sekarang itu iktibaruma yakunu. Kemudian masa yang akan datang, masa sekarang iktibaru makana. Ini dia tulisannya kurang. Iktibaru makana. Kemudian masa yang akan datang pakai fi'il mudhari iktibaru mayakunu. Nah, ini terjadi ada di surat Nuh, ya, surat Nuh ayat 27. Wala yalidu illa fajirun kafaro. Mereka tidak akan melahirkan kecuali anak yang maksiat dan kafir, atau anak kafir. Nah, ini di tulisan ini diartikan anak kafir di kamus begitu, tapi ternyata yang dimaksud adalah makna yang tersembunyi.
Apa itu? Nanti kalau sudah dewasa atau orang dewasa kafir, orang dewasa yang kafir. Jadi bukan anak tapi orang dewasa yang kafir. Nah, anak kafir itu masa sekarang. Jadi kalau sudah lahir, sekarang lahir begitu, anak kafir. Tapi padahal yang sesungguhnya kalau anak itu lahir belum bisa dikatakan kafir, masih suci. Kafirnya anak itu kalau dia sudah dewasa nanti. Nah, dewasa nanti itu adalah masa yang akan datang. Jadi ini masa sekarang, ini masa yang akan datang. Gak ada kan anak lahir langsung kafir, suci, bersih, fitrahnya. Nanti kalau dewasa baru disebut kafir. Nah, itu kan ada hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir pasti suci. Jadi makna ini jangan dimaknai baru lahir langsung kafir, enggak. Nanti kalau dewasa. Itulah hubungan masa sekarang dan masa yang akan datang. Sekarang pola hubungan sebab akibat. Tadi ada akibat sebab. Ya, adalah hubungan sebab dan akibat. Kalau tadi kan akibat sebab, sekarang balik sebab akibat. Lihat contohnya ada di halaman 48 nomor 5. Nah, nomor 5 ya. Di sini ada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waku Tuhan nasu wal hijaroh. At-Tahrim ayat 6. Itu mengandung majas mursal. Dikata apa? Naro. Naro ini adalah di dalamnya mengandung hubungan sebab dan akibat. Penjelasannya adalah begini. Kata yang tertulis di sini adalah maknanya api. Padahal yang dimaksud bukan api. Yang dimaksud adalah azab. Nah, ini api azab. Nah, penjelasannya api itu adalah sebab, sedangkan azab itu akibat. Jadi api itu penyebabnya adanya azab, sehingga api itu sebab, azab itu akibat. Inilah hubungan sebab akibat dalam ayat ini. Pola hubungannya begitu. Kemudian yang berikutnya keseluruhan dan sebagian. Tadi sudah saya jelaskan, asobi ahum sudah lewati. Langsung ini hubungan keadaan tempat, keadaan dan tempat. Mahaliyah sama haliyah. Jadi keadaan itu haliyah, tempat itu mahaliyah. Kemudian coba lihat contohnya ada di halaman 48 nomor 7. 48 nomor 7. Dilihat ya, di situ ada fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Nah, ini ada kata yang mengandung majas mursal, kata fi rahmatillah. Itu kalau menurut tulisannya artinya di kamus, dan di dalam rahmat Allah mereka kekal di dalamnya. Dan di dalam rahmat Allah, ini yang mengandung majas mursal. Makna yang tertulis rahmat Allah. Rahmat Allah itu kan sebuah keadaan ya, penuh rahmat, kehidupannya penuh rahmat. Itu keadaan. Padahal makna sesungguhnya itu adalah tempat, yaitu surga. Tempat yang banyak penuh rahmat itu surga yang termasuk. Jadi ayat ini adalah dan di surga Allah mereka kekal. Inilah hubungannya. Majas mursal di sini adalah hubungan keadaan dan tempat. Jadi rahmat Allah itu adalah keadaan penuh rahmat. Padahal yang dimaksud tempat, yaitu surga. Sudah selesai. Inilah pola-pola hubungan yang terjadi pada pembahasan majas mursal. Nah, kamu bisa
menjawab soal-soal tadi nomor 10 ya. Tadi. Nah, kamu lihat soal nomor 10. Jelaskan tiap-tiap majas mursal. Jelaskan tiap-tiap majas mursal. Berikut dan jelaskan pola hubungannya. Jadi kamu jawabnya dari kata ini, kamu mana yang mengandung majas mursal? Kata apa? Kamu garis bawahi. Contoh 1 ya, Zaid bertempat tinggal. Dan artinya Zaid tinggal di Jakarta. Nah, kamu pikir mana ya kata yang mengandung dua makna? Makna yang tertulis dan makna yang tersembunyi, yang tidak sama hubungannya. Nah, kamu garis bawahi seret, misalnya Jakarta. Wah, sudah. Terus jelaskan pola hubungannya. Nah, kata Jakarta, kamu jelaskan. Pada kata Jakarta ini pola hubungannya adalah misalnya apa? Sebab akibat, apa keseluruhan sebagian, apa tempat isi. Kamu jelaskan bahwa ini arti sebenarnya itu bukan Jakarta, tapi salah satu daerah di Jakarta. Masa Zaid rumahnya itu di seluruh Jakarta, semua ditempati? Kan tidak mungkin. Makna yang sesungguhnya ya di sebagian tempat, di jalan apa di daerah Jakarta itu. Seperti itu ya. Nomor 2 juga begitu. Dari artinya ini kamu berpikir mana ya? Ini contoh ini mirip dengan pola hubungan mana yang dijelaskan tadi. Ini juga. Jadi contoh-contoh yang saya jelaskan pola-pola hubungan tadi, kamu pikir mirip dengan soal yang nomor berapa. Gitulah ya anak-anak, sampai baliknya juga. Oh, ini soal nomor 11. Gunakan kata-kata berikut dalam kalimat yang mengandung majas mursal. Nih, ada soal nomor 11. Gunakan kata-kata berikut, ini ada kata-kata dalam kalimat yang mengandung majas mursal dengan hubungan makna yang ditentukan. Nah, soal ini kamu disuruh menggunakan kata ini. Contoh ainun, artinya kan mata. Kamu buat kalimat yang ada ainunnya, kayak bahasa Arab. Kemudian yang mana ainun itu nanti pola hubungannya adalah sebagian keseluruhan. Jadi sebagian. Ainun, mata kan? Misal, saya mengirim mata ke tempat perang. Nah, masa mata yang dikirim kan ya seluruh badan, maksudnya orang, mata-mata begitu kan. Nah, seperti itu kamu jelaskan, buat kalimat. Kemudian setelah membuat kalimat, cukup membuat kalimat saja yang ada matanya ya, tapi di situ mengandung majas mursal loh ya. Kalau nggak mengandung majas mursal salah ya, harus kalimat yang mengandung majas mursal, yang mengandung pengertian ganda ya. Nah, kemudian ada lagi soal ini. Jelaskan hubungan majas mursal pada pola yang bergaris bawah. Ini soal nomor 12. Lihat, di sini ada garis bawah. Ini contoh-contoh ini ada majas mursalnya ini. Yang bergaris bawah ini mengandung majas mursal. Nah, kamu disuruh menjelaskan seperti saya waktu menjelaskan tadi. Oh, kata ini, kata asobi'ahun itu yang dimaksud bukan jari-jari, tapi yang dimaksud adalah sebagian jari. Nah, seperti itu, menjelaskannya seperti itu. Jadi hubungan majas mursal yang ada di sini adalah keseluruhan sebagian. Nah, seperti itu kalau asobi'ahun. Tapi kalau di sini kamu caranya buka Google ya, browsing, klik, ketik tafsir surat Al-Alaq berapa ini, 17 sampai 18. Nah, nanti kamu baca kata ini kok bergaris bawah apa ya di tafsirnya gitu. Nomor 2 juga begitu, garis bawah ini kamu cari di tafsirnya ya, ini juga di tafsirnya, baru kamu menjelaskan. Oh, di situ ada majas mursal yang ada
mengandung hubungan sebab akibat, keseluruhan sebagian, tempat, isi, mungkin seperti itu contoh penjelasannya. Kemudian soal nomor 13, jelaskan hubungan musyabahah dan ghairu musyabahah pada kalimat berikut. Musyabahah itu artinya sempurna, ghairu musyabahah tidak. Musyabahah itu artinya serupa, sedangkan ghairu musyabahah tidak serupa. Nah, tadi saya akan menjelaskan bahwa majaz mursal itu hubungan antara dua maknanya tidak serupa. Tetapi kalau isti'arah hubungan kedua maknanya serupa. Jadi kamu suruh memilih mana yang hubungannya serupa, isti'arah, mana yang tidak serupa, majaz mursal. Bisa kamu tulisi di sini nomor 1. Nomor 1 ini musyabahah. Salah. Karena ini contoh isti'arah ini. Misalnya, jadi kamu cukup memberi keterangan buka kurung musyabahah. Nomor 2 misalnya, oh ini ghairu musyabahah. Tulisi buka kurung begitu. Nah, kemudian ini banyak sampai 8 terus sampai banyak ini. Nah, sudah selesai. Setelah itu tentang majaz akli nanti saya akan buat video selanjutnya, video kelima. Sekian, terima kasih, semoga ada manfaatnya dan dapat dipahami. Nanti kalau ada kesulitan silakan tanya. Saya akhiri, kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.